Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Furqan rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, utamanya adalah kenikmatan iman dan Islam, tenaga, waktu serta pikiran, sehingga pada hari ini, siang ini, kita bisa beribadah bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, saya berpesan kepada, khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah semuanya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena sungguh akan beruntung, sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan carilah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian, saya mungkin di sini sedikit akan menyinggung terkait dengan masalah fikih, yang mungkin saya lihat sekarang banyak kita lihat fenomenanya di beberapa kasus dan juga di beberapa tempat begitu. Mungkin karena semakin majunya budaya ataupun kebiasaan, juga disilang karena kondisi kita yang sekarang masih dinamis begitu, apalagi dengan adanya pandemi yang sampai sekarang belum berakhir. Misalnya begini, sama semuanya, dalam aturan hukum terkait dengan fikih ya, salat itu kata Nabi yang harus menyentuh kalau kita sujud begitu ya, kalau kita sujud yang harus menyentuh tempat sujud kita, tanah ataupun bumi ataupun dimanapun, ada 7 anggota badan. Itu 2 kaki itu harus menempel di tempat sujud, terus kedua lutut, udah 4, kedua tangan, ya itu sudah 6, dan yang terakhir adalah batuk dahi sekaligus juga dengan hidungnya. Jadi kalau panjenengan sujud hidungnya mboten nempel niku sujudnya mboten sah secara fikih ngoten niku. Secara hadis juga seperti itu. Jadi jangan sampai kok kita sujud yang nempel hanya dahinya tok, hanya batuk etok ngoten niku. Niku mungkin sujudnya mboten sah. Apalagi sujud kok kakinya ngangkat melayang-layang begitu, kedua kakinya hanya dengkulnya yang nempel,
atau yang nempel kakinya hanya salah satu itu, ya pucuk kakinya satunya melayang misalnya, itu tidak sah sujud kita. Ya, emang aturannya seperti itu, begitu. Begitupun sebenarnya sama semuanya. Kalau kita sujud, ya, kok di hidung kita ditempeli masalah seperti ini, itu aturan ini buatan sah. Tapi karena kita darurat, ya karena kepentingan memang harus seperti itu dalam kondisi seperti sekarang, ya jadinya menjadi tidak masalah. Itu namanya darurat. Tapi kalau tidak darurat, kita kok ada yang nempel di menutupi hidung kita, harusnya nempel di tempat sujud, itu menjadi tidak sah. Begitupun kita misalnya pakai seperti ini sujud nggih. Ininya kok tidak terbuka sampai seperti ini sujud. Ini kata para ulama mboten sah sujudipun, harus dibuka untuk biar ini nempel-nempel di di tempat sujud kita. Begitu. Terus yang kedua, jamaah sekalian yang sering saya lihat juga, ya, anak-anak muda terutama gitu. Mungkin jangan-jangan anak kita juga. Ketika sujud karena mungkin katoknya, celananya terlalu kecil atau gimana, terus pakai kaos, akhirnya ketika sujud kelihatan napa niku di belakang ini, kelihatan punggungnya yang bagian bawah mendekati bokong begitu, mendekati pantat. Itu juga menjadi terbukalah aurat kita. Padahal nek aturanipun itu antara napa niki pusar melingkar gitu sampai dengan di bawah lutut itu harus ditutupi. Jadi kalau dari pusar ke belakang kok sampai kelihatan gitu karena mungkin napa niku celananya kecilian atau mungkin kaosnya kurang ke bawah begitu, itu menjadi tidak sah naudzubillah. Makanya kan sekarang untuk mengakali atau mengantisipasi ngoten niku, sekarang kita banyak lihat, banyak jumpai banyak toko-toko yang menjual rosal atau rompi sholat. Jadi kalau kita mau berjalan jauh hanya pakai kaos, itu tinggal bawa rompi saja. Rompinya agak gede, nanti ketika dipakai akan menyentuh sampai ke bawah. Itu kelihatannya sepele oleh guru ngoten tok. Mboten, tapi aturannya kedah ngoten niku. Karena yang dicontohkan Nabi seperti itu. Yang dicontohkan oleh para ulama juga seperti itu. Jadi bukannya kita memberatkan, tapi ketika kita sudah menjadi muslim, ya, aturannya kedah ngoten niku, ya bagaimana lagi begitu. Itu yang sering kita lihat seperti itu di banyak tempat anak-anak muda, anak-anak kita, karena mungkin perutnya kurang kecil sehingga katoke ataupun celananya terlalu ke bawah begitu, terus kaos oblong yang pendek, akhirnya ketika sujud kelihatan ngapunten pantatnya, kelihatan celana dalamnya atau niku. Itu menjadikan nes kula badhe matos saklek niku mboten sah niku salat sing ngoten niku. Nah, itu harus diingatkan bersama-sama kepada anak-anak kita, atau mungkin malah kita sendiri begitu. Terus yang ketiga jamaah semuanya yang juga sering kita jumpai begitu. Jadi suatu hari ngaten jamaah semuanya. Suatu hari itu Nabi itu sholat dengan seorang remaja namanya Abdullah bin Mas'ud begitu. Hanya berdua tok. Hanya berdua. Nah itu waktu itu imamnya Nabi, makmumnya si Abdullah bin Mas'ud. Nah, si Abdullah niku berdiri agak ke belakang, di belakang Nabi begitu. Itu pun di sebelah kirinya Nabi. Nabi tiba-tiba masih dalam keadaan salat, beliau menggeser, menarik si kalau mungkin sana tidak apa, menarik kepalanya, cengelai si Abdullah ditarik ke samping kanan dan di sampingnya Nabi. Jadi begini, maksudnya apa? Artinya ketika seorang makmum ataupun hanya berdua dengan imamnya, maka yang makmum laki-laki harus di samping kanannya imam, tidak boleh di sebelah kirinya.
Jadi kalau makmum perempuan tuh di sebelah kiri kita, tapi kalau makmum laki-laki, kalau misalnya hanya satu orang, itu sebelah kanan kita begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika hanya berdua begitu, itu memang harus dempetan, harus mepet begitu. Jadi bukan belakang depan buatan, tapi hampir jejeran begitu kalau hanya berdua. Itu artinya soknya seperti itu. Jadi ini bukan terkait dengan mazhab siapa-siapa, tapi hadisnya memang mengatakan seperti itu. Jadi ketika hanya berdua, ya jejer begitu, jejer. Ya mungkin kakinya imam agak maju dikit lah, tapi jejer nempel begitu. Kalau sekarang ya nggak nempel, harus ada jarak begitu. Tapi intinya seperti kalau memang kondisi normal seperti itu, dan laki-laki harus di sebelah kanannya begitu. Itu. Terus yang keempat, sama sedikit menyinggung juga. Jadi sering kita lihat juga ketika jamaah sudah penuh saat dari ujung sana sampai ujung sana itu habis begitu ya, tidak ada lowong lagi, ada seorang jamaah lain datang tiba-tiba di belakang sendirian. Niku nek kula panjenengan mirsani maos teng hadis niku yang belakang salat tengah niku mboten sah, kudu dibaleni. Nggih. Karena apa? Dia harus punya teman untuk di barisan dia. Makanya ketika sudah penuh semua barisan tidak ada yang lowong lagi, dia harus menjawil kancane supaya mundur satu orang menemani dia di belakang. Begitu. Aturannya ngoten niku. Jadi ketika kula panjenengan kok salat dhewean teng mburi mboten kancan niku mboten sah salat ngoten niku. Harus nyari teman. Dengan cara apa? Jawil yang depan biar mundur satu menemani yang belakang niku. Nah, kudune sing ngajeng nggih sadar, oh, saya dijawil berarti kon ngancani mburiku. Ngoten niku kudune nggih sadar ngoten niku. Nah, kadang-kadang kan mungkin sing ngajeng mboten paham, akhirnya mboten gelem niku tetep teng ngajeng mawon mboten purun mundur. Nah niku sing dadi masalah. Jadi memang perlu kita sama-sama ngaji, ngaos ben ngerti tata caranipun salat ngoten niku. Bukan berarti memberatkan atau mungkin terlalu saklek, tapi memang aturannya ngoten niku ngoten lho. Bukan berarti kita diberatkan dengan aturan seperti itu. Nggih, niku. Jadi pernah nonton sing ngoten niku jamaah, ada orang yang datang terakhir sendirian gek nderek salat teng Kanjeng Nabi. Nabi tahu. Itu kata Nabi langsung ulangi salat kamu tidak sah salat seperti itu. Dia salat sendiri akhirnya tidak dapat ganjaran jamaah. Gitu. Tapi misalnya belum tahu nggih, mboten apa-apa dereng pirsa, tapi misalnya sekarang sudah tahu aturan ngoten niku kudune nggih dilaksanakan seperti itu. Gitu. Nah terus yang juga saya pernah berkali jumpai ngaten niki sama sedaya. Jadi ngapunten niki harus ditegaskan juga, sehabis subuh dan sehabis asar niku mboten wonten salat sunah. Jadi niku kula panjenengan, wah ini waktunya masih panjang kok. Misalnya salat asar jam 3:30, masih ada waktu 2 jam sampai ke maghrib. Jenengan salat sunah niku mboten pareng, niku haram. Dilarang kula panjenengan salat sunah sehabis asar. Dadi mboten tekne dumeh wonten wekdal jenengan kula gek salat dhewe bar asar salat ba'diyah asar 4 rakaat napa 2 rakaat tetap tidak boleh, hukumnya haram. Begitupun sehabis subuh sama juga tidak boleh kula panjenengan salat setelah subuh 4:30 baru habis salat subuh atau jam 5 masih ada waktu, masih peteng banget tak salat sunah. Niku mboten larang ngoten niku. Hukumnya haram. Jadi yang ada hanya salat qobliyah, nggih. Qobliyah asar boleh, malah niku dianjurkan, ganjarannya kathah banget. Qobliyah subuh saya meneh niku sangat dianjurkan. Malah kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, kula panjenengan nindakaken salat sebelum subuh niku 2 rakaat lebih baik, lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Betapa besar ganjaranipun salat 2 rakaat sebelum subuh.
Nah, sehabis zuhur, sebelum zuhur niku sama-sama dianjurkan. Bahkan nek Aisyah garwanipun Kanjeng Nabi niku sebelum zuhur 4 rakaat, sehabis zuhur 4 rakaat juga. Sebelum asar gitu. Sebelum isya boleh, sebelum maghrib juga boleh. Walaupun Nabi sendiri janjane mboten nate nindakan qobliyah maghrib ataupun qobliyah isya. Nabi tidak pernah melaksanakan, tapi ketika ada sahabat yang melaksanakan, Nabi niku diam saja, berarti niku boleh. Ngoten niku. Jadi mboten napa-napa kula panjenengan nindakake salat qobliyah maghrib, qobliyah isya niku tidak apa-apa. Ning sehabis maghrib, sehabis isya niku malah sangat dianjurkan. Nabi selalu melaksanakan ibadah ba'diyah niku nek bar maghrib, bar isya paling boten 2 rakaat pasti Nabi melaksanakan. Nah niku hal-hal yang sifatnya praktis, fikih, tapi perlu kita ketahui, kita laksanakan agar jangan sampai kita beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan amin hamda syakirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qawli na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamda syakirin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa la afa'in dal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.